Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pada Rabu tanggal 7 bulan Mei, tahun 2025, Gedung Perpustakaan yang dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai 11 miliar rupiah ini menjadi fasilitas literasi modern untuk masyarakat Yahukimo. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Asisten 1, 2, dan 3, yang saya hormati Ketua PGDE, Ketua FKUB, yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala OPD, yang sudah hadir, yang saya hormati Kepala Bank Papua. Mana Kepala Bank BRI yang angkat tangan? BRI tidak pernah hadir di sini nih. Setiap acara mereka tidak hadir, tepuk tangan untuk BRI. Ya, semua BUMN dan BUMD yang ada di sini harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Karena BUMN ini semua bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah yang ada di Kabupaten Yahukimo. Yang saya hormati BUMN yang hadir di sini, PLN. Kepala PLN ada? Kepala PLN itu sering diundang, begitu. Kepala PLN sering diundang supaya dia rasakan apa yang kami rasakan kalau lampu mati. Ya, begitu. Kasih tahu dia, rakyat juga bisa gugat. Kita bisa pakai pengacara publik, bisa gugat BUMN. Begitu. Investor, mulai hari ini saya perintahkan untuk investigasi PLN. Tepuk tangan, kenapa kamu tepuk tangan? Semua barang-barang rusak yang ada, televisi yang rusak, AC yang rusak, ada lampu naik turun ini kita kumpul baru kita bawa ke PLN. Baru nanti satu kapal kita kirim ke Jakarta kepada Menteri BUMN. Ya, begitu. Karena kemarin kita sudah bicara hari ini juga di Gereja Emmanuel ya. Ya, itu untuk PLN, tepuk tangan lagi untuk PLN. Ya, ini kita ada 500 penduduk di sini dan kita berkontribusi 255.000 suara untuk Bapak Presiden. Yang ada di sini warga Republik Indonesia yang ada di sini yang harus dapat pelayanan publik secara maksimal. Begitu. Itu namanya pelayanan publik. Tidak boleh abaikan. Bensin-bensin yang masuk di sana semua diinvestigasi. Begitu. Bahan bakar semua diinvestigasi. Sistem kerja mereka diinvestigasi. Mulai hari ini. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah juga harus ada KPK dalam acara-acara pemerintah seperti ini. KPK itu penting. Staf itu mulai dari sektor sampai dengan kepala seksi dan anggota. Begitu. Acara seperti ini perlu ada KPK supaya ada wireless setidak-tidaknya supaya market tidak repot. Tepuk tangan untuk market. Begitu. Itu tadi pakai wireless siapa tadi? Apa Kominfo ya? Ya itu minimal ada wireless. Tidak boleh pendeta tempat pasang suara harus di jemaat marah berkumpul. Tepuk tangan untuk pendeta. Begitu. Ya, itu bagian marah-marah sudah selesai. Tepuk tangan untuk bagian marah-marah. Yang berikut saya banggakan, saya kasihi, saya cintai. Hampir satu periode saya memimpin. Saya tidak pernah bertemu dengan anak-anak dan hari ini saya sudah cinta dan bahagia sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekolah. Mari kita bertepuk tangan dengan anak-anak sekolah. Hampir 5 tahun lalu kita bersama punya adik-adik saudara-saudara yang buta huruf sama sekali di sana di 36 kecamatan. Waktu, energi, tenaga, biaya kami sudah habis banyak di sana, tapi dengan kejadian di Ambruk kita lagi sedang rem untuk evaluasi. Dan 2026 ke atas ini, mungkin juga 2025 ke atas kita akan memperhatikan mengurus kualitas pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Yahukimo di ibu kota DKI ini. Sehingga hari ini memberitahukan atau melaporkan kepada kita bahwa anak-anak sudah cukup banyak dan banyak sekolah yang ada di sini. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan kita akan intervensi supaya kualitas pendidikan di ibu kota ini jauh lebih maju. Karena saya ingat saja di SD negeri saja itu satu kelas itu 40-an, 30-an anak. Ideal itu 20 anak supaya guru satu bisa menjangkau semua anak. Jadi semua ini kita akan intervensi, di mana guru kurang kita akan kasih masuk guru, tapi kita akan proteksi lebih jauh lagi supaya kualitas ini kita meningkatkan supaya anak-anak yang mungkin. Jadi
Yang selama ini kita dengungkan Yahu Kimo cerdas itu jangan berpikir bahwa setelah begitu bupati bicara itu bim salabim semua orang Yahu Kimo cerdas. Tidak ada begitu. Itu yang instan itu tidak mungkin cepat bertahan. Dia akan layu seperti bunga. Dia akan gugur seperti rumput. Tetapi kita bicara sumber daya manusia atau Yahu Kimo cerdas sekarang ini adalah kita akan lihat dari masa pertumbuhan anak itu. Kalau anak itu dari SD kelas 1 kita tangani berarti dia 6 tahun, 6 tambah 3, 9 tahun, 9 tambah 3, 12 tahun, 12 tambah universitas, kalau tidak 4 tahun, 12 tambah 4, 16 tahun, 20 tahun. Baru kita bisa lihat kualitas anak itu mengabdi nanti. Kalau jagung saja itu kita tanam, kita tunggu dia bertumbuh berapa lama? 6 bulan paling tidak. Begitu. Tidak mungkin hari ini kita tanam, besok kita makan hasil. Begitu juga kita dididik orang. Kita memanusiakan manusia. Itu perlu waktu, perlu proses. Tapi kualitasnya yang harus kita jaga. Begitu. Kita terus bersyukur walaupun ada tantangan dengan anggrek ini, ada sedikit kendor. Tetapi kita harus tahu bahwa 36 kecamatan dengan sekitar kurang lebih 6.000 anak sudah menerima pelajaran dan pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga kemampuan anak-anak di pedalaman dengan anak-anak di kota itu bisa berimbang. Karena kalau model lama kita gunakan, maka mereka pakai kurikulum K13, maka waktu mereka masuk SMP, stres. Anak-anak pasti pulang ke kampung lagi di luar kampung. Karena itu paradigma ini kita potong mata rantai, guru-guru lama kita tidak ambil, kita tidak batasi, mereka punya bos, dana bos kamu boleh ambil, honor kamu bisa terima, tunjangan kamu bisa terima, jasa kamu boleh tanda tangan sebagai kepala sekolah, tapi yang mengajar adalah guru-guru yang kami kontrak. Dan itu sebenarnya sudah pada puncak keberhasilan, tetapi ada tantangan sedikit yang dulu kita banyak berdoa supaya hal ini bisa diterima oleh orang kulit hitam, orang kulit keriting yang Tuhan taruh di tanah negeri ini. Begitu. Di sini tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada keamanan dalam program ini. Program Yahu Kimo Sehat, Yahu Kimo Cerdas ini, yang pertama sekali dia orang Kristen karena dia masuk di kalangan Kristen. Yang kedua dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah menyerahkan diri bahwa dia ini milik hidup ini dia serahkan untuk Tuhan. Begitu. Yang ketiga bukti dari pertobatan itu dia sudah dibaptis. Kemudian yang keempat dia isi semua persyaratan formulir baru. Yang keempat itu dia ikut pelatihan selama 1 bulan, 30 hari. Jadi kalau dia itu tenaga medisnya dari gizi kan tidak bisa pasang infus, tidak bisa tes apa semua. Tapi di pelatihan 30 hari itu dilatih semua hal. Karena di sana yang pakai baju putih masuk itu orang kampung sudah rasa bahwa dia bisa kasih obat, dia bisa suntik, dia bisa analisa kesehatan dan lain-lain. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dalam program ini tidak boleh ada kecurigaan, tidak boleh ada pemikiran-pemikiran negatif. Begitu. Tapi bagaimana kita menjaga yang sedikit ini supaya bukan persoalan yang lain-lain, tetapi pulau besar ini jangan sampai kita seperti orang aborigin di Australia dan juga orang Amerika di Amerika. Yang orang aslinya itu sudah musnah. Karena tidak ada orang yang ngajar, yang ada orang yang mempersiapkan. Begitu. Jadi kewajiban kita untuk mencerdaskan orang itu tujuannya hanya pada posisi itu. Oleh karena itu tidak boleh ada kecurigaan, tidak boleh ada pengrusakan, tidak boleh ada hal-hal yang merugikan, tetapi mari kita mengurus orang di Papua ini, terutama orang Yahu Kimo ini. Mengurus orang Papua ini mulai dari Yahu Kimo. Supaya keseimbangan kemampuan daya saing dengan mengimbangi dengan permainan global ini. Pikir ini marah pelen lagi. Tes. Ya, itu kita sudah ditentukan lagi untuk PL. Ya, ini dia sudah uji bupati terus. Begitu. Jadi, ya itu. Kondisi yang kita alami seperti itu, karena itu pendidikan kesehatan ini penting. Di periode yang lalu, kita hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan, dan sedikit kemandirian. Pilihan orang dan pilihan itu seperti tiang ini. Yang pendidikan dan tiang kesehatan ini mulai baik, tapi Inggris sudah tidak senang orang Yahu Kimo ini maju. Orang Yahu Kimo ini tidak boleh punya pendidikan yang cerdas, tidak boleh punya guru yang cerdas, tidak boleh punya wartawan yang cerdas, tidak boleh jadi hambatan di anggur itu. Tapi kita tetap semangatnya masih ada,
Dan di periode kedua ini kita lebih berbicara kepada kemajuan daerah dalam hal kemandirian. Yaitu sedikit pengantar sehubungan dengan perpustakaan ini. Terima kasih banyak untuk Ibu siapa yang namanya? Mari, Ibu sini dulu. Ibu Kepala Bidang ini. Ini perempuan Makassar, gimana? Perempuan Makassar yang berhati memunah. Tepuk tangan untuk Ibu ini. Nah, itu dia dari tidak ada apa-apa, suaminya Pak Ismail Tokan, dulu Kepala Dinas Pertanian. Nah, dia ini perempuan yang malas tahu kalau bicara kerja, begitu. Tapi dia sedikit lagi mau pensiun dan ini mahakarya yang dia urus dan dia akan tinggalkan pada jasa yang besar untuk masyarakat kita di Kabupaten Jawa Timur. Tuhan memberkati, panjang umur dan sehat selalu. Ya, promosi selesai, saya akan ya, jadi ya perpustakaan ini terima kasih juga Pak Peter Kepala Perpustakaan Lama, Pak Peter Matuan. Setelah itu kita ganti, kita kasih ke Pak ini yang pidatonya bagus ini, tepuk tangan dulu. Pak Kepala Dinas kita sudah ganti ke beliau, tapi adanya orang kita di DPR RI itu sangat penting sekali. Itu penting. Tanpa kita punya jaringan yang kuat di sana, mereka tidak menduduki relasi ke kiri ke kanan, itu juga kita susah dapat ilmu seperti ini, kayak gitu. Jadi ini hasil dari orang anggota DPR dari Sulawesi, orang Toraja, namanya Ibu Eva. Hanya suaminya itu yang punya perusahaan PGRP ini. PGRP ya? Ya, PGPR. Ya, tepuk tangan untuk PGPR. Ya. Karena kedekatan itu, pertemanan seperti itu, Ibu dia kebetulan di bidang pendidikan dan perpustakaan di DPR RI, kita difasilitasi, kami semua ke Jakarta dalam rombongan besar, ketemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional. Beliau sambut kita dengan baik dan dia sudah janjikan untuk, waktu itu kita menghadap 2023, dia janjikan 2024 ya, 2024 dan hasilnya sudah jadi, ada gedungnya ada di depan kita ini. Ya, kita mengucap syukur untuk bantuan dari pemerintah pusat melalui dana DAP dan kami ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih banyak untuk anggota DPR RI Ibu Eva yang sudah memperjuangkan. Kemudian juga terima kasih banyak untuk Kepala Perpustakaan Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Bukan itu saja, tahun ini juga kita dapat 250 miliar langsung dari Bapak Presiden untuk bangun jalan dari Patipi ke Pepera melalui Kakak Robert Pro dan Komisi 5. Mari kita tepuk tangan untuk itu. Jadi kalau jalan sudah tembus, kapal besar akan parkir di sana dan pasti daerah kita ini lambat laut akan lebih maju. Nah itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Karena itu perpustakaan ini kepada anak-anak, Bapak Guru, Bapak Bupati Menteri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Olemah Channel. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.